Assalamualaikum Pak Arifin, Bu Fitri. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nah, Okta. Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu. ya, sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, Bu, Amin. amin. Baik, Bapak, Ibu, pada hari ini kita akan mengadakan praktik coaching. Sebelum mengadakan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, bahwa di sesi ini saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat. Kemudian Bu Fitri akan bertindak sebagai coach dan Pak Arifin akan bertindak sebagai coachee ya, begitu ya Pak ya. Kemudian pada pertemuan ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan ya. Yang pertama itu saya ingin mengamatin dari percakapan Bu Fitri dan Pak Arifin nanti, apakah percakapan coachingnya menggunakan alur tirta ya. Jadi di dalamnya saya harapkan terdapat tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya yang ingin saya amatin adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Fitri ya sebagai coach ya. Jadi ini rubrik yang akan saya gunakan di pengamatan saya sesi kali ini. Nah, kepada Bu Fitri, kalau boleh tahu pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya, terima kasih Bu. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nantinya adalah kehadiran penuh, ya Bu. Lalu menjadi pendengar aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu Bu. Baik Ibu, berarti ada 3 kompetensi ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot, begitu ya. Nah Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan di observasi kali ini? Iya Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengar aktif. Jadi di sini saya ingin memberikan kesempatan ya Bu kepada Pak Arifin sebagai coachee untuk bercerita di sini mengenai masalahnya. Kemudian nanti bisa menemukan solusi sendiri begitu Bu. Oke, baik. Berarti satu ya Bu ya yang secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu kompetensi pendengar aktif. Kemudian eh, kira-kira Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Fitri inginkan sekarang itu seperti apa ya Bu? Iya, yang ingin saya kembangkan adalah ketercapaian indikatornya itu rencana aksi nyata saya. Jadi saya ingin melihat rencana aksi dari Pak Arifin nantinya itu bagaimana strategi apa yang dapat menyelesaikan permasalahannya, gitu Bu. Oh, baik. Berarti nanti harapannya Pak Arifin bisa melaksanakan aksi nyata ya dengan ide-ide terbaru dari Pak Arifin. Begitu ya, Bu ya? Iya Bu, benar. Oke, kepada Bu Fitri dan Pak Arifin, kami persilahkan untuk melakukan coaching ya. Tempat dan waktunya saya persilahkan. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya untuk kami. Kita mulai ya Pak. Boleh, silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam, Ibu. Ya,
Bagaimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Fitri. Ibu sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Ya, benar Bu. Ya, kira-kira apa nih Pak? Ada cerita apa untuk hari ini? Ya Bu, hari ini akan ada yang saya sampaikan. Begini Bu, saya merasa ada sebuah keresahan di dalam kelas saya Bu. Yang dimana beberapa waktu belakangan ini kelas saya tampaknya muridnya itu tidak fokus belajar. Tapi ini terusus di pertengahan pembelajaran. Jadi misalnya begini Bu, ketika saya mengajar, ya di rentang waktu 20 atau 30 menit di masa-masa pembelajaran, di situ pula saya melihat murid ini kok kayaknya tidak fokus, kemudian tidak lagi bisa konsen dalam menyimak pembelajaran yang saya berikan. Nah, mereka itu banyak yang apa ya Bu ya, suka buat kegaduhan di kelas bersama teman-temannya, sehingga yang tadinya kelas itu kondusif jadi terkesan rame dan ya seperti amburadul, seperti itulah kira-kira Bu. Begitu. Jadi dalam proses pembelajaran Bapak itu menurun ya Pak ya, fokus anak-anak itu menurun ya Pak ya? Iya, benar-benar Bu, sangat-sangat menurun. Kemudian itu tadi gaduh ya Pak, dalam pembelajaran juga tidak fokus begitu Pak? Iya, benar Bu, kegaduhan itu juga terjadi Bu di kelas saya. Ya, lalu Pak Arifin bisa tidak Pak Bapak ceritakan harapan apa yang Bapak harapkan ya dari obrolan kita ini nantinya Pak? Ya, saya sangat berharap Bu ya pada kegiatan coaching kita ini, saya itu nantinya bisa menemukan solusi, ya katakanlah jalan keluar Bu, terkait masalah murid saya di kelas yang apa ya, tidak fokus dan bisa nanti menjadi fokus kembali, dan juga kelas saya itu bisa menyenangkan, yang intinya juga tidak ada kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan dan apa ya, lebih optimal ya Bu ya dalam pembelajaran, yang mana ini menjadi bagian tujuan dalam kegiatan proses belajar mengajar saya di kelas bersama murid saya. Itu harapan saya Bu. Oh begitu ya Pak. Hal apa sih yang membuat murid Bapak menjadi kehilangan fokus dalam belajar seperti itu Pak? Apa ya Bu ya, mungkin bosan ya Bu ya, kalau saya analisa mereka itu bosan. Begini Bu, dari pengamatan saya, memang murid saya ini murid yang 2 tahun sebelumnya itu, mereka ini kita tahu ya Bu ya, kalau berdampak COVID di masa lalu itu, mereka tuh belajarnya nggak maksimal, juga belajar di rumah, kita berikan pembelajaran daring, ya tentu itu juga kita akui, apa ya Bu ya, tidak maksimal lah, tidak seperti di sekolah. Nah, ketika mereka belajar di rumah kan mungkin ini menjadi apa ya, suatu hal yang terbiasa dengan posisi mereka yang ya katakanlah sukanya enjoy atau sama sekali tidak tidak peduli dengan situasi kelas yang sebenarnya. Nah, ketika tiba-tiba mereka harus belajar di kelas kembali seperti ini dan duduk di bangku sekolah, kemudian memperhatikan guru di depan, nah mungkin inilah yang membuat mereka tuh bisa dibilang kaget Bu. Ini yang menjadi apa ya, fokus masalah saya, dan saya melihat mereka juga apa ya, mereka belum paham dengan situasi, ya katakanlah dengan situasi normal yang mereka alami setelah masa pandemi saat ini. Iya benar Pak, memang 2 tahun belakangan ini kan memang banyak anak-anak yang turut mengalami masa-masa pandemi itu ya Pak ya. Iya. Yang kita tahu pelajaran di masa pandemi itu anak-anak sudah berada di zona nyamannya ya kan. Dia merasa bebas tanpa ada pantauan khususnya dari guru.
dan sekarang mereka pun harus kembali belajar dan duduk di dalam ruangan. Ini memang membuat secepat itu kembali, jadi adaptasinya itu perlu waktu ya Pak ya? Iya, iya, benar sekali Bu, benar sekali. Kalau seperti itu, apa sih kira-kira yang membuat Pak Arifin nanti bisa kembali fokus di tengah pembelajaran dan tidak ada lagi kegaduhan di dalam kelas gitu Pak? Kalau menurut saya Bu ya, mungkin saya perlu ada hal baru ya, seperti ice breaking seperti contohnya ice breaking ya Bu ya, untuk mengembalikan fokus mereka ya, agar mereka itu bisa kembali memperhatikan saya, atau mungkin juga saya perlu untuk membuat media pembelajaran yang baik, misalnya dengan PPT atau PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar atau cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sisipkan dalam kegiatan pembelajaran saya. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Tapi jadi mereka apa ya Bu ya? Jadi merekanya itu tidak hanya sekedar mendengar ocehan saya saja, tapi bisa melihat hal-hal yang jauh lebih menarik daripada ocehan saya. Kira-kira demikian Bu. Iya Pak, benar. Kalau itu saya sangat setuju Pak. Jadi ice breaking itu juga penting untuk meningkatkan dan membangun semangat murid-murid. Kemudian tadi dari model maupun metode pembelajaran itu juga harus dibuat yang menarik ya Pak ya, agar siswa itu tidak bosan. Begitu sekiranya ya Pak ya? Iya Bu, iya benar Bu. Iya. Lalu tadi Pak Arifin mengatakan bahwa menurut Pak Arifin nih, pandangan Pak Arifin ini anak-anak itu merasa bosan. Nah, kira-kira apa yang membuat Pak Arifin itu kok bisa berpikir bahwa pembelajaran Pak Arifin membosankan di mata mereka? Iya Bu ya, tentu ini bisa saya jelaskan. Karena saya melihat begini Bu, ketika sudah beberapa menit pembelajaran saya, murid itu gaduh. Jadi entah itu mereka melakukan aktivitas-aktivitas seperti mengganggu teman-temannya ataupun membuat suara-suara yang menurut saya tidak baik, ya seperti berteriak atau bahkan ada yang kadang usil Bu. Nah, menurut saya itu adalah sebuah hal yang apa ya Bu ya, yang membuat terjadinya kehilangan fokus. Anak ini juga kehilangan momen belajarnya bersama saya selaku guru, dan bahkan ada beberapa siswa atau murid itu secara nyata yang duduk biasanya Bu itu di belakang, dia dengan asiknya bermain handphone, dan ketika saya cek loh ternyata ini anak ngegame atau main game Bu ya, di tengah-tengah pembelajaran yang saya pimpin. Karena menurut saya bagi mereka itu main game itu jauh lebih asik dibandingkan dengan mendengarkan apa ya, ocehan saya pada saat saya itu menjelaskan pembelajaran. Iya. Oh, ternyata begitu ya Pak. Memang kalau ada satu murid saja di dalam kelas itu yang membuat kegaduhan, pasti membuyarkan konsentrasi dan fokus murid-murid lain ya Pak. Ya, benar sekali Bu. Apalagi gini Bu, apalagi kadang itu murid itu dengan tingkah temannya ada yang meniru. Nah ini Bu, apalagi meniru-meniru kegaduhan atau bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang nggak benar lah menurut kita Bu, sehingga kegaduhan itu apa ya, tidak ditimbulkan oleh satu orang, bisa juga jadinya nanti menjalar Bu. Artinya ya orang ini bisa mempengaruhi. Syukur-syukur kalau yang satu ini tidak terpengaruh, tapi mereka yang satu atau yang lainnya itu terpengaruh dengan satu yang lainnya. Itu yang menjadi apa Bu ya, awal mula jadi dari kegaduhan itu. Iya. Lalu dengan kejadian ini Pak, saya ingin tahu bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Pak Arifin lakukan sehingga Pak Arifin ini juga merasa bosan di mata murid-murid. Kemudian melihat tadi dari cerita Pak Arifin ya, banyak anak-anak yang melakukan kegaduhan, kemudian bermain handphone. Itu bagaimana Pak? Ya sebenarnya Bu, pembelajaran yang saya lakukan selama ini tuh ya biasa aja ya Bu ya.
Saya menjelaskan dengan materi, kemudian ketika ada materi saya jelaskan secara rinci, secara detail, dan kadang juga saya tuh mengajak anak-anak itu diskusi. Yang tidak jarang itu memang kita buat di kelas saya. Dan bahkan sebenarnya saya juga sudah sering dan bahkan beberapa kali membuat media pembelajaran berupa PowerPoint. Nah, cuman mungkin media pembelajaran yang saya berikan itu Bu kurang menarik, sehingga mereka terkesan seperti jenuh dan bosan. Bisa jadi itu yang menjadi pemicunya, Bu. Iya Pak, berarti itu mungkin ya Pak ya salah satunya. Jadi ketika membuat materi pembelajaran berbentuk PowerPoint, memang seharusnya tidak hanya tulisan saja Pak yang ditampilkan, tetapi memang harus ada gambar-gambarnya, video-videonya yang menarik sehingga murid Bapak berminat untuk belajar di pelajaran Bapak. Iya, betul sekali yang Ibu sampaikan, Bu. Ini juga bisa membantu murid untuk bisa fokus karena ketertarikan gambar atau video tersebut. Nah, kemudian Pak Arifin, untuk sumber belajar nih yang digunakan dalam pembelajaran tadi selain PowerPoint, ada yang lain nggak Pak? Ya, ada Bu. Saya ya tentu menggunakan ya Bu ya, sumber pembelajaran dari buku paket itu yang memang diberikan oleh pemerintah. Kemudian saya juga selalu tuh Bu ya menggunakan atau mencari link-link dari pembelajaran, karena beberapa tahun kemarin kan pembelajaran secara daring, jadi saya ada menyimpan link-link khusus terkait materi pembelajaran yang mungkin ada kesesuaian dengan materi tersebut, kemudian videonya juga tepat. Yang saya ambil gambar atau videonya itu dari YouTube. Nah, kemudian ini juga selain itu saya menggunakan LKS ya Bu ya, LKS yang ada di sekolah yang berisi materi pelajaran. Tapi secara singkat sih Bu, dan soal-soal yang mempermudah siswa demi siswa itu menguasai pembelajaran. Itu yang sudah saya buat di kelas saya, Bu. Iya, bagus itu, Pak. Dan saya sangat setuju sekali, tetapi akan lebih bagus lagi jika nanti dalam penggunaan sumber belajar itu bisa berbagai macam dan lebih bervariatif gitu Pak, agar membuat murid Bapak itu bisa lebih fokus dan tertarik untuk belajar gitu Pak. Iya, benar Bu, saya kira demikian. Iya, kemudian lanjut lagi nih Pak, tadi kan dari sumber belajar. Nah, sekarang itu kira-kira ada nggak solusi yang muncul dari Pak Arifin untuk menghadapi masalah tersebut? Solusinya mungkin saya akan belajar tentang beberapa cara atau teknik ice breaking ya Bu ya, yang dapat mengembalikan fokus murid kepada saya atau kepada materi pembelajaran. Ataupun juga saya akan belajar membuat media pembelajaran yang lebih menarik, ya entah itu media pembelajaran bentuk PowerPoint atau animasi yang dilengkapi dengan gambar-gambar video yang juga lebih menarik, dan juga memaksimalkan alat peraga ataupun media pembelajaran yang lain yang mungkin ada di sekolah tapi selama ini tidak saya tampilkan. Itu yang menurut saya, Bu. Iya. Wah, itu sangat bagus sekali ya, Pak. Jadi dimulai dari ice breaking, kemudian tadi ada model pembelajaran, juga harus memang diubah ya, Pak ya. Iya, Bu. Yang sangat bagus menurut saya. Nah, sekarang bagaimana dengan strategi yang digunakan nanti untuk mengembalikan fokus dalam pembelajaran tersebut, Pak? Kira-kira apa strategi Bapak untuk itu? Iya, strategi saya nanti yang pasti saya akan mencoba mempelajari tentang ice breaking dan menyusun media pembelajaran yang menyenangkan itu. Pertama gini Bu, kemudian strategi yang kedua, itu yang pertama maksud saya Bu. Yang kedua, saya akan mencoba menanyakan kepada murid tentang pembelajaran yang mereka inginkan itu polanya bagaimana, atau intinya membuat mereka itu merasa
nyaman, kemudian dalam pembelajaran itu juga mereka bisa mengikutinya, dan mungkin kalau perlu bisa membuat kesepakatan belajar yang dibuat di awal-awal sebelum kegiatan pembelajaran itu dimulai. Saya kira ya, itu yang menjadi solusi saya, Bu. Iya Pak, itu bagus sekali ya Pak ya. Pembelajaran memang harus berpihak pada murid, ya, memberi mereka kesempatan untuk belajar dan memiliki kesepakatan kelas ya Pak ya. Itu perlu juga untuk dilakukan. Nah, untuk rencana ini kira-kira kapan mau Bapak mulai? Insya Allah kegiatan atau aksi ini akan saya buat minggu depan ya Bu ya, karena jelas saja jika ini akan berlarut akan tidak baik, yang artinya akan saya cobalah minggu depan Bu, demi mengubah pola belajar anak saya. Iya, minggu depan ya Pak, boleh juga itu Pak. Lalu adakah keterlibatan pihak lain Pak dalam rencana Bapak ini selain Bapak sendiri dan murid-murid Bapak? Iya Bu, saya akan mencoba minta bantuan kepada teman saya, ya mungkin rekan guru yang ada di sekolah, terkhusus yang ahli dalam membuat media pembelajaran. Jujur ya Bu ya, saya memang bisa membuat membuat media pembelajaran, mungkin bentuk gambar ataupun juga bentuk PowerPoint, tapi lagi-lagi itu tidak begitu maksimal. Namun dengan bantuan guru lain juga ini tampaknya akan bisa ya katakanlah saya memanfaatkan relasi saya untuk bisa berkolaborasi dengan teman. Nah, untuk speaking juga saya akan minta petunjuk dari teman saya ya Bu ya, itu ada ibu-ibu di kelas rendah ya Bu ya, di kelas 2, yang menurut saya ibu tersebut dalam setiap aksi ice breakingnya itu bisa menarik simpati muridnya, sehingga suasana kelas itu terkesan hidup. Mungkin kepada pihak-pihak tersebutlah saya bisa meminta bantuan Bu. Iya, wah bagus sekali itu Pak, rencana Bapak itu. Saya sangat setuju. Jadi memang kalau kita tidak memiliki keterbatasan kemampuan, tentu tidak ada salahnya jika kita berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, itu tadi Bapak sampaikan akan dilaksanakan mulai minggu depan ya Pak ya, begitu ya Pak? Iya Bu. Kira-kira target Pak Arifin dalam hal ini, tingkat pencapaian keberhasilan ini berapa kira-kira Pak? Tentu saya punya planning ya Bu ya, tingkat pencapaian dari kegiatan atau strategi saya yang akan saya lakukan ini, kalau saya katakan ya bolehlah Bu 80. Kalau murid di kelas, tapi ini lagi-lagi jika murid saya ini fokus. Nah, saya berkeyakinan dengan strategi yang saya lakukan itu murid saya bisa mencapai harapan nilai yang saya harapkan tadi. Namun mohon maaf, tentu tidak semua serta-merta anak ini bisa 100% ya untuk mengikuti program yang ataupun strategi yang saya lakukan. Tapi setidaknya Bu, angka-angka atau raihan yang saya harapkan 80 berkisar 9 atau sampai 90 ini bisalah saya dapatkan jika nantinya strategi yang baru ini murid bisa mengikuti dari aksi yang saya buat. Iya Pak Arifin, bagus sekali rencananya Pak ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, apa sih komitmen Bapak terhadap rencana tersebut Pak? Ya tentu saya punya komitmen Bu ya, saya akan membuat media pembelajaran yang jauh lebih menarik dari selama ini yang saya buat, dan tentu itu saya upayakan untuk bisa lebih menyenangkan. Tadi juga saya akan mempelajari seperti yang saya bilang ice breaking, ini juga tidak monoton, tidak itu saja mungkin ice breaking yang akan saya buat, akan banyak ice breaking baru yang bisa membuat siswa itu fokus untuk bisa lebih memahami, terutama demi memancing mereka agar bisa mengikuti pembelajaran. Jadi bisa dikatakan komitmen saya mempelajari materi atau media-media baru, kemudian ice breaking, ini yang akan saya coba kelola demi menjaga kondusivitas di dalam kelas saya, Bu. Iya, bagus itu Pak. Saya sangat mendukung sekali. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.
Lalu dukungan apa sih yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen Bapak tersebut? Ya, dukungan yang saya butuhkan, Bu ya. Saya membutuhkan tentu beberapa referensi, misalnya dari buku atau bahkan dari yang paling utama itu teman sejawat, Bu ya, sebagai mitra kerja yang kadang kalanya ini mitra kerja atau rekan sejawat ini bisa memunculkan ide-ide di masa-masa kami itu berdiskusi, Bu. Nah, jadi mereka juga bisa memberikan gagasan-gagasan di tengah-tengah kami dalam bekerja sama atau di waktu-waktu kami berdiskusi. Kemudian saya akan berkomitmen untuk hal ini membutuhkan bantuan juga mencari hal-hal baru melalui link-link YouTube ya Bu ya, karena banyak sekarang referensi-referensi yang kita bisa jadikan rujukan, itu untuk pembelajaran, bisa juga tentang ice breaking, yang kesemuanya itu untuk mendukung kegiatan saya. Dan ditambah lagi saya akan belajar IT yang lebih mendalam kepada teman-teman yang mungkin di sekolah itu bisa saya berdayakan untuk membantu saya dalam kegiatan atau membenahi bahkan Bu yang memberikan bantuan solusi kepada kelas saya. Kira-kira demikian Bu yang pihak-pihak yang nantinya saya butuhkan untuk melakukan kegiatan ini. Iya Pak Arifin, bagus sekali ya Pak ya, dan secara tidak disadari Pak Arifin telah menciptakan solusi sendiri ya Pak dari permasalahan Bapak tersebut. Baik Bu, benar. Saya kira untuk hal ini. Ya baik Pak, nanti sekiranya kita dapat berbincang-bincang lagi ya Pak dalam 2 minggu ke depan. Boleh Bu, baik. Saya tunggu waktu Ibu. Jika Ibu nanti sempat, Ibu bisa berkabar dengan saya atau saya kontak dengan Ibu kembali. Iya Pak. Oke, demikian ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali Ibu. Ya, terima kasih praktik coachingnya Bu Fitri dan Pak Arifin. Nah, praktek coaching yang Bu Fitri lakukan itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Jadi menurut pengamatan saya dan sudah saya catatkan ini Bu ya, yang Ibu lakukan tadi, alhamdulillah Ibu sudah baik dalam berperan sebagai coach atau melakukan peran coach ini ya Bu ya. Nah, jadi alur Tirta sudah ada dalam dialog percakapan tadi yang saya amatin. Kemudian tadi juga sudah ada ide-ide baru ya yang dimunculkan oleh Pak Arifin sendiri ya, seperti ice breaking, kemudian penggunaan media yang menarik untuk siswa seperti itu ya, Pak Arifin ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Fitri nih. Bu Fitri, gimana nih perasaannya ya setelah tadi membantu Pak Arifin menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapin oleh Pak Arifin itu sendiri? Iya, perasaan saya Bu senang ya Bu ya, karena saya melihat Pak Arifin sudah bisa menemukan solusinya sendiri dari masalah yang selama ini dihadapinya gitu Bu. Oke, nah bagaimana indikatornya Bu? Apakah sudah terlaksana Bu dari yang di tujuan awal yang sudah kita bicarakan tadi? Iya, sudah Bu, yaitu rencana aksi untuk mengatasi masalah di kelas, membuat kesepakatan kelas, lalu membuat ice breaking, dan membuat model-model pembelajaran yang menarik gitu Bu. Oke Ibu. Nah kemudian Bu Fitri, dari coaching tadi yang Ibu lakukan ke Pak Arifin,
itu kira-kira adakah kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Ada Bu, yaitu pendengar aktif. Namun untuk kedepannya saya ingin menanyakan pertanyaan berbobot juga dalam melakukan coaching kembali, Bu. Oke, wah, bagus sekali ya, Bu ya. Nah, semoga nantinya kegiatan coaching ini bisa berlanjut ya ke rekan guru atau ke siswa-siswa juga di sekolah ya, Bu ya. Dan semoga permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita ya, itu dapat kita bantu mencarikan solusinya dengan menggunakan teknik coaching ya, alur tirta ini ya, Ibu ya. Nah, saya rasa itu saja Bu kegiatan kita di sesi ini ya. Terima kasih Pak Arifin dan Bu Fitri, semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.